segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini Bapa beri kesempatan kami untuk boleh beribadah bersama-sama. Bapa yang baik, hari ini kami ingin berjumpa Tuhan secara pribadi. Hari ini kami ingin mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Bapa, semua kami, baik yang ada di Gereja Kemah Injil Wadio Nabire ini, maupun saudara kami mengikuti dari rumah, Tuhan hadir untuk setiap kami. Dan kami mau belajar firman-Mu. Anak-anak yang bersama kami, Tuhan Kau hadir juga untuk anak-anak itu, sehingga mereka pun bisa menikmati kehadiran Tuhan. Roh Kudus mengurapi kami, untuk kami boleh mengerti hati Tuhan, untuk kami belajar firman-Mu. Kehendak Tuhan yang di surga jadi buat kami semuanya. Kami berdoa untuk seluruh Papua dan Papua Barat. Lawatan Tuhan yang kami nantikan, lawatan Tuhan yang kami rindukan untuk tanah kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom. Makan nih. Ya, silakan duduk semuanya. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, para majelis, gembala, terima kasih karena kami dapat kesempatan. Kijo, kamu di mana Kijo? Oh, di atas sana. Ya, anak kami ini yang minta untuk kami boleh berbagi di antara saudara. Terima kasih. Yang di rumah, kami ada di pinggiran kota Nabire, namanya Kaliwadio. Dan ini pertama kali kami boleh ada di antara ibu bapak semuanya. Nah, sebagian besar kami itu ini dari suku Moni. Ya, salah satu suku yang cukup besar masuk ke pedalaman Nabire ini. Nah, tahun 97 tanggal 4 Agustus pertama kali kami Yayasan Pesat buka TK di Bilogai, Sugapa. Ada orang Bilogai di sini? Oh, ada. Oh, hampir semua. Baik. Nah, sapaan kami yang di rumah, amakane. Betul begitu? Nah, artinya banyak. Selamat pagi, selamat siang, terima kasih, silakan, amin. Itu dia amakannya. Ya, yang belum tahu supaya tahu. Baik, ada ketua yayasan kami juga, Pak Pendeta Eliezer Edo. Duduk di mana ini Pak Edo? Oh, di sana. Ya, baik. Siap belajar firman Tuhan? Oh, puji Tuhan. Saya minta maaf tadi ibu yang bersaksi luar biasa. Lain kali ya, kalau isi minyak di kompor jangan lagi menyala. Itu bahaya sekali. Awas ya. Jadi dengar kesaksiannya, takut sekali itu. Nah, lagi sekali terima kasih. Kecuali Kijo, saudara-saudara anak-anak yang pernah ikut sekolah di Pesat, siapa lagi? Ada enggak? Oh, banyak. Yang mana? Iya, TK SD SMP yang mana? Oke ya. Nah, sebetulnya bulan ini, bulan Juli, minggu depan tanggal 16 Juli, kami Yayasan Pesat di Nabire seharusnya ada acara besar, yaitu bersyukur kepada Tuhan 25 tahun Tuhan menyertai pelayanan ini. Jadi mulai tanggal 16 Juli 1995 di TK Anugerah ya, Edo ya, Karang Tumaritis dengan almarhumah Ibu Dwiri, ya, Ibu Kos Dwiri. Oke, Ibu Wanaha. Nah, harusnya bulan ini minggu depan, tapi karena COVID-19 sehingga acaranya itu berubah. Tapi tetap kita bersyukur, Tuhan baik. Amin. Puji Tuhan, kalau Intan Jaya, Kabupaten Intan Jaya dipilih oleh Tuhan. Kalau ibu bapak masih ingat, waktu itu kepala distriknya Bapak Dr. Andes Fritz Rumayomi. Masih ingat? Nah, lewat beliaulah Pesat itu bisa sampai ke pedalaman Sugapa. Waktu beliau jadi camat di sana mengundang kami. Dan itu luar biasa. Kami nggak tahu, sudah lama nggak dengar kabar dari Pak Fritz Rumayomi. Beliau ada di mana sekarang. Baik, kita siap belajar firman Tuhan. Nah, karena saya dipercepat, setelah ini saya ada pelayanan lagi di gereja lain, jadi minta maaf. Ya, jadi acara kesaksian pujian setelah kita dengar firman Tuhan. Siap tidak? Oke, lagi sekali ya makan nih. Ya, baik. Saya mau baca satu ayat lebih dulu, 1 Korintus 15 ayat 33.
1 Korintus 15 ayat 33. Hebat. Kijo, kamu pegang multimedia, luar biasa. Jadi Kijo, kamu gabung dengan TK tahun berapa itu? Oh, kelas 4. Oh, langsung masuk ke Nabire. Oke, tahun berapa itu? 2000? Oh, 2004. Itu TK toh? Oh, SD. Kamu lulusan apa? Terakhir di Jakarta. Oh, teknik sipil. Awas kamu nggak bangun Intan Jaya ya. Berdosa besar kamu. Baik, teknik sipil. Oke, sudah 1 Korintus 15 ayat 33. Ada? Kita akan baca firman ini. Yang mau pakai bahasa Moni silakan. Ya, yang bahasa Indonesia silakan. Kita baca sama-sama. Kalau ada orang Jawa bawa Alkitab bahasa Jawa, silakan baca juga bahasa Jawa. Ya, yang bawa bahasa Inggris silakan baca bahasa Inggrisnya. Oh, firman Tuhan ini satu-satunya buku yang diterjemahkan lebih ke dalam 4.000 bahasa di dunia. Tolong catat, tidak ada buku lain yang diterjemahkan ke ribuan bahasa kecuali firman Tuhan ini. Ini luar biasa. Hebat begini, tepuk tangan dong, betul Pak Gembala. Oh, terima kasih Pak Gembala. Ribuan bahasa. Dan ingat, orang-orang Moni punya hutang kepada keluarga Bill Katz, betul? Pak John Katz, Nona Louis masih di Tadipa. Sudah pulang. Oh, berapa puluh tahun itu Nona Louis ada di Tadipa? Hampir 50 tahun mungkin ya, nah, suara yang nggak tahu. Nona Louis ini penterjemah Alkitab bahasa Moni dari Kanada. Sekian puluh tahun hidupnya diabdikan untuk orang-orang Moni menerjemahkan Alkitab bahasa Moni. Nah, jadi Alkitab ini sudah diterjemahkan ke ribuan bahasa. Untuk Papua saja ada ratusan bahasa daerah. Hebat sekali. Oke, jadi yang punya bahasa apa saja, ayo baca. 1, 2, 3. Loh, ayo. Ya, terus. Nah, ayatnya pendek, tapi ini firman Tuhan yang luar biasa. Janganlah sesat, jangan ngawur, jangan sembrono, jangan maunya sendiri. Itu arti kata jangan sesat. Kenapa? Pergaulan yang buruk. Bahasa Moni pergaulan itu apa? Bergaul, punya teman. Sepadia. Oke, begitu pokoknya. Maaf. Saya belajar satu bahasa Moni. Sepadia. Awas ya anak-anak. Betul kan ngomongnya? N. Oh, Nepadia. Oh, Nepadia. Awas ya. Nah, pergaulan. Orang Moni bilang Nepadia. Ya. Nah, coba jawab ya. Binatang itu tidak pernah dapat melakukan ayat ini. Kenapa? Coba. Kalau saudara punya seekor babi, suruh Nepadia dengan anjing. Ngerti maksudnya? Apakah babinya akan seperti anjing? Loh, saya tanya kok, cepat. Tidak. Saudara punya seekor ayam, kumpulkan burung beo. Apakah ayamnya jadi burung beo, beonya ketularan seperti ayam? Tidak. Masa? Betul? Nah, ini manusia. Jadi begini, kalau ada orang punya sapi, orang Moni di Nabire ada yang punya sapi tidak? Ya, kenapa tidak punya sapi? Pelihara sapi. Ya, tanahnya luas, rumput banyak juga. Ayo. Ya, pelihara sapi ya. Nah, kalau ada orang Moni punya seekor induk sapi, begitu dia melahirkan seekor anak sapi, induknya mati. Nah, di sekitar rumah orang Moni itu tidak ada orang yang ternak sapi. Tapi di sekeliling rumah orang Moni yang punya seekor anak sapi, induknya baru mati, itu peternak kuda.
Ada ribuan kuda. Nah, pertanyaannya dengar ya. Ketika anak sapi ini lahir, dia tidak pernah ketemu sapi-sapi yang lain, dia hanya ketemu kuda. Sampai anak sapi ini besar. Satu ekor anak sapi kumpul 1000 lebih kuda. Pikir ya, dia tetap sapi atau ketularan seperti kuda? Ayo jawab cepat. Masa? Satu ekor sapi kumpul 1000 ekor kuda. Masa enggak ketularan jadi kuda? Betul? Woi, orang Moni pintar-pintar nih. Tepuk tangan buat orang Moni. Nah, itu binatang. Dia tidak nepadia dengan binatang yang lain. Ngerti maksudnya? Loh, betul tidak? Lihat, kalau ada satu anak Moni dibawa ke Jawa, bilang aja ke Jogja. Nah, selama dia hidup sejak masih kecil, dibawa dari Nabire ke Jogja, dia tidak pernah ketemu orang Moni, bahkan gak pernah ketemu satupun orang Papua sampai umur 5 tahun, 10 tahun. Anak Moni ini tetap berbahasa Moni atau berbahasa Jawa? Satu. Wih, pintar semua. Nah, ibu bapak, saudara-saudara, anak-anak perhatikan. Firman ini artinya seperti itu. Pergaulan yang buruk, nepadia yang buruk merusak. Ayo merusak kebiasaan yang baik. Nah, binatang tidak bisa ketularan ikut-ikut yang lain, tidak. Maka itu saya tanya, perlu tidak kita manusia mengajar anak burung terbang? Ayo jawab. Perlu anak burung diajar terbang? Masa? Betul? Iya betul, tidak perlu diajar terbang. Perlu tidak kita mengajar anak ikan berenang? Perlu tidak? Tidak perlu. Ngerti nggak maksud ini? Nah, binatang tidak perlu diajar untuk jadi seperti mamanya. Tidak perlu. Itu otomatis. Sekarang saya tanya, anak orang yang tidak diajar jadi orang, dia bisa jadi orang? Loh, ayo jawab ini. Anak orang yang tidak diajar jadi orang seperti apa? Bisa jadi orang? Tidak. Anak orang yang tidak diajar jadi orang, dia jadi orang-orangan. Apa itu orang-orangan? Nah, itu manusia. Saudara, kalau kita ingin lihat Papua berubah, saya ulangi, kalau kita ingin melihat wajah Papua berubah, harus dimulai dari rumah. Anak-anak manusia itu selalu dan selalu meniru. Betul tidak? Binatang tidak perlu meniru. Binatang tidak nepadia. Ya, nggak punya pergaulan yang bisa merusak hidupnya. Tapi anak orang meniru siapa yang dekat dengan dia. Betul? Nah, sekarang saya tanya. Sedikit atau banyak, maaf ya, kita harus berubah. Sedikit atau banyak, papa mama orang Papua itu rajin bertengkar di rumah. Ayo, banyak atau sedikit? Ye, banyak mah, jadi bagaimana ini? Maka itu ketika papa mama rajin bertengkar di rumah, maka anak-anak akan meniru papa mamanya. Mengapa sampai sekarang banyak anak-anak Papua yang mabok? Karena niru siapa? Bapaknya.
Saudara, ini masalah penting. Coba perhatikan baik-baik. Sampai hari ini, maaf ya, sampai hari ini, kalau ada orang yang belum tahu Papua, begitu mendengar kata Papua, langsung mikir 3 hal. Mikir apa? Ayo, kalau ada orang yang belum tahu Papua, tapi begitu dia dengar kata Papua, mikir apa? Ada 3 hal. Ini saya sering ditanya oleh banyak orang. Ayo, mikir apa yang pertama? Apa? Pikir apa ya? Coba saya ingin tahu. Kenapa Pak Gembala? Susah jawab kata Pak Gembala. Iya. Nah, biasanya yang pertama mikir itu malaria. Betul tidak? Orang luar itu malaria. Nah, yang kedua yang tidak enak, mabok. Betul? Itu yang di-stempel oleh orang-orang yang di luar Papua. Saya sedih kalau mendengar itu. Lalu yang ketiga, kalau orang mendengar kata Papua, yang belum pernah tahu Papua, langsung mikir kemiskinan. Sedih sekali. Nah, kami Yayasan Pesat datang ke Nabire secara khusus, mendirikan sekolah berpola asrama, karena kami rindu anak-anak Papua jadi orang-orang hebat. Amin. Yang diperhitungkan oleh dunia. Bersyukur kepada Tuhan, dari sekolah kita yang di Nabire ada anak-anak Papua yang di Amerika. Ada anak-anak Papua yang di New Zealand. Luar biasa. Itu anugerah Tuhan. Maka itu Papa Mama, jadilah contoh yang baik di rumah untuk anak-anak kita. Setuju? Ayo Papa Mama jadi contoh yang baik di rumah. Karena anak-anak kita meniru. Ini yang harus dirubah. Anak-anak muda, tadi 4 mama kakak beradik yang bersaksi luar biasa. Anak muda bangkit. Tadi kami masuk, ada spanduknya Bapak Pendeta Jack Ikomo. Baru tahu, ternyata anak-anak muda yang mengundang. Luar biasa. Nah, anak-anak muda, harapan kami semua, orang-orang tua, itu kepada kalian yang masih muda-muda. Betul tidak? Kalau kalian anak-anak muda tidak bisa memilih pergaulan yang benar, maka generasi ini akan lewat lagi dan kita harus tunggu generasi yang berikut. Sampai kapan Papua akan berubah? Maka itu hari ini ambillah keputusan untuk hidup ini berubah, karena anak-anak kita sangat menantikan sikap kita di rumah seperti apa. Saya ulangi lagi, kalau mama papa ingin anak-anak punya masa depan yang bagus, bukan soal sekolah di mana, tapi di rumah jadi contoh yang bagaimana. Betul? Jangan berkata kepada anak, awas kamu mabok ya. Ternyata bapaknya ngomong ini pemabok. Bagaimana anak-anak bisa menyontoh? Maka itu saya ulangi lagi, binatang tidak pernah ketularan berubah karakternya karena kumpul binatang yang lain. Ingat itu, ini ayatnya. Tapi anak orang, siapa yang dia lihat, siapa yang dia contoh, maka anak orang itu akan jadi seperti itu. Ingat ini. Maka itu kalau kita ingin anak-anak kita baik dan punya masa depan yang luar biasa, jadikan contoh yang benar, yaitu di rumah. Setuju? Harus. Kalau tidak mau jadi apa masa depan Papua ini? Nah, ibu bapak, saudara-saudara, termasuk yang di rumah, tidak ada contoh lain dalam hidup kita kecuali Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tidak ada contoh lain. Maka itu Papa Mama harus berani berkata seperti ini.
1 Korintus 11 ayat 1. Kepada anak-anak, papa mama harus berani bicara seperti ini. 1 Korintus 11 ayat 1. Lagi sekali yang punya bahasa Moni baca bahasa Moni, yang bahasa Indonesia Inggris silakan. Sudah? 1, 2, 3. Ayo, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Ngerti arti firman ini? Kalau kita mama papa di rumah ingin anak-anak kita berkarakter Tuhan Yesus, tahu karakternya Tuhan Yesus? Tuhan Yesus pemabuk bukan? Awas ngomong begitu ya. Nah, kalau anak-anak kita rindukan sebagai mama dan papa di rumah, anak-anak kita punya karakter Kristus Yesus, maka papa mama harus ngomong kepada anak-anak, hei kalian lihat ya, mama papa ini ikuti Tuhan Yesus, maka kamu juga harus ikuti papa mama ini. Ini kekristenan yang sungguh-sungguh. Maka itu bagaimana kita di rumah. Ingat, ibadah itu rata-rata seminggu 1 kali. Apalagi sejak bulan Maret yang lalu, kita tidak boleh ibadah seperti ini. Bersyukur pemerintah Nabire atau Papua mengizinkan kita ibadah seperti ini sejak tanggal 7 Juni yang lalu. Di banyak tempat di Indonesia belum, bahkan Papua Barat yang sebelah kita ini belum diadakan karena penularan virusnya masih cukup tinggi. Kita bersyukur di Papua dan kita di Nabire bisa ibadah, betul? Nah, di sini anak-anak kita akan melihat kita seperti Kristus Yesus atau tidak. Mau ya berubah mulai hari ini supaya Papua punya masa depan yang luar biasa. Saudara, jadi selama ini ya lihat, selama ini apa yang terjadi di Papua itu terjadi di rumah dan di gereja. Dan anak-anak kita mengikuti. Maka itu jangan lupa firman ini. Jadi kalau kita ingin melihat Papua berubah, ambil satu figur, ambil dari satu contoh, Tuhan Yesus Kristus. Maaf, selama kita orang-orang Kristen di Papua tidak mengambil keputusan mengambil contohnya Tuhan Yesus, tapi kita mewarisi kesalahan-kesalahan dari orang-orang tua kita, maka sampai kapanpun wajah Papua akan tetap wajah yang menakutkan. 1 Petrus 2 ayat 21. Ya, 1 Petrus 2 ayat 21. Mari kita lihat ayat ini. Dan biarlah mulai hari ini kita mengambil sikap ini. 1 Petrus 2 ayat 21. Sudah? Ya, baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab untuk itulah kita semua diapakan? Dipanggil. Ini panggilan kita. Terus karena Kristus pun telah menderita untuk kita dan telah meninggalkan teladan bagi kita. Nah, kalimat terakhir ini penting. 1, 2, 3. Supaya kita ngapain? Mengikuti jejaknya. Ada masalah, Vido? Oh, salam dari Apen. Oh ya, itu ada anak Moni nih, Apen Nielsani. Ya, dia kirim salam pada kita yang di Wadio. Tahu ya Apen Nielsani ya? Nah, dia adalah orang Moni pertama yang menjadi anggota Dewan Papua
dan umurnya paling muda. Luar biasa. Ada yang belum pernah tahu Apeniel Sani. Dari kampung mana dia? Siapa tahu? Dari kampung mana dia? Mamba. Oh ya, dari Mamba. Oke, Apen, salammu sudah disampaikan. Oke ya. Nah, itu contoh yang luar biasa. Jadi menurut 1 Petrus 2 ayat 21, siapa teladan kita? Loh, masa lupa? Siapa teladan kita? Tuhan Yesus. Ingat, semua yang Yesus lakukan, maka saudara dan saya harus melakukan. Katakan amin. Maaf ya, yang saya masih sedih, selama Papua belum bebas dari hukum adat, kalau kita orang-orang Papua tidak memakai hukum Kristus, tetapi kita tetap memakai hukum adat, maka sampai kapanpun wajah Papua akan tetap seperti ini. Apa yang kami perjuangkan untuk Papua? Kami ingin anak-anak Papua yang bisa bersekolah di sekolah kami. Kami ingin hidup mereka berubah seperti Kristus. Ini yang luar biasa. Kemarin siang, video Martina ya, dia paham apa? Kemarin jual ikan. Pulau Mor ya. Kemarin siang ada seorang tamu. Dia ASN dari Kabupaten Paniai. Namanya Martina, saya lupa famnya, dari Pulau Mor. Nah, dia adalah generasi pertama di TK Pesat yang ada di Karangtumaritis. Faham apa, Yoga? Warung Boni. Nah, kaget dia datang. Nah, nanti sore saya minta dia hadir. Ini generasi pertama yang sekolah TK Pesat di Karangtumaritis tanggal 16 Juli 1995 dari Pulau Mor. Sekarang dia jadi pegawai negeri di Kabupaten Paniai. Luar biasa. Nah, kami ingin anak-anak Papua meneladani, menyontoh, mengikuti jejaknya Tuhan Yesus. Amin. Kalau tidak, sampai kapanpun Papua nggak akan bisa dipermuliakan oleh Tuhan. Nah, salah satu adat yang kami rindu ada perubahan, yaitu denda. Saya tanya kepada saudara, kalau kita bersalah kepada Tuhan Yesus denda kita tidak? Ayo jawab cepat. Betul? Nah, maka kalau ada orang bersalah kepada kita, kita pun nggak boleh denda orang itu. Karena salah kita banyak kepada Tuhan Yesus, tapi dia tidak pernah denda kita. Setuju tidak? Nah, ini yang harus kita ubah. Pokoknya semua mengikuti Tuhan Yesus. Kalimat lain, menurut Efesus pasal 5, Tuhan Yesus itu mempelai laki-laki, gereja mempelai perempuan. Nah, antara mempelai laki-laki yaitu Tuhan Yesus dengan mempelai perempuan yang selalu dan sering bersalah, yang mana? Ayo saya tanya kok. Antara Tuhan Yesus mempelai laki-laki dan kita mempelai perempuannya yang sering bersalah, yang mana? Kita mempelai perempuan. Nah, ketika Tuhan Yesus tahu kita bersalah, dia buat apa? Ayo jawab, dia buat apa? Mengampuni. Maka itu suami-suami, kita adalah wakil Yesus. Kalau istri kita salah, kita harus jawab cepat, mengampuni. Tapi kenapa ada suami-suami Kristen pukul istrinya, siksa istrinya, ceraikan istrinya? Ada tidak? Nah, berarti kita tidak mengikuti teladan Tuhan Yesus. Jadi apa saja yang ditulis di kitab suci kita,
tentang Tuhan Yesus, maka saudara dan saya harus apa? Ayo, harus apa? Mengikuti teladannya, jejaknya. Masih ingat waktu Tuhan kita tersalib, dengan luka di seluruh tubuhnya, punggungnya hancur karena cambuk tentara Romawi. Masih ingat ya? Dan di ujung cambuknya itu ada 9 mata kail. Tahu? Dan cambuknya itu dicambuk 39 kali. Hancur ini punggungnya. Ada yang mau coba hari ini? Tidak mau tuh. Takut, betul. Saudara, lalu di kayu salib Tuhan Yesus bilang apa? Bapa, kutuki orang-orang itu karena menyiksa aku. Begitu? Apa yang Tuhan Yesus katakan? Ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu. Woi, ini pintar semua ini orang-orang ini. Luar biasa. Nah, ini masalahnya. Kalau cuma pintar tapi tidak, ayo teruskan, tapi tidak melakukan, nggak ada gunanya kepintaran itu. Betul tidak? Jadi kalau ada orang bersalah kepada kita, kita harus apa? Teladannya Tuhan Yesus, mengampuni, bukan didenda. Awas ya. Nah, kok diam semua nggak amin? Tidak ada di Alkitab, denda itu tidak ada. Oke, kalau saudara memaksa untuk minta denda, nah sekarang kita harus protes ke surga. Tuhan, mulai hari ini kalau kami berdosa, denda kami. Loh, berani tidak ngomong begitu? Berani tidak? Ya sudah, kalau kita bersalah kepada Tuhan dan kita nggak mau dia denda kita, lakukan yang sama untuk orang lain yang bersalah kepada kita. Ini baru murid-murid Tuhan Yesus. Ya, coba Kijo lagi. Baca ulangi 1 Petrus 2:21. Ini firman luar biasa. Ya, kalimat terakhir, 2 kalimat yang terakhir, ya. Saya mau baca mulai kalimat ini. Karena Kristus pun, udah? Oh belum. Ulangi ya. 1, 2, 3. Karena belum mana? Belum. Kijo. Oke, Alkitab suara. Mau bahasa Moni juga boleh. Ya. Karena Kristus pun telah menderita untuk kita dan apa? Baca. Ayo, dan telah meninggalkan teladan bagi kita. 1 Petrus 2:21. Ya. Telah meninggalkan teladan. Ulangi ya. 1, 2, 3. Karena ayo. Karena Kristus pun telah menderita untuk kita, lanjut, dan telah meninggalkan teladan bagi kita supaya, nah stop dulu, nah stop, kata kamu ganti saya, ya, 1, 2, 3, supaya saya mengikuti jejaknya. Bahasa Moninya, ayo bahasa Moni apa itu? 1, 2, 3. Loh mana? Enggak ada ya di situ. Yang kita bahasa Moni, kalimat terakhir saja. Saya ingin dengar ini orang Moni bilang apa itu. Ayo baca sama-sama. Ada? Ayo yang bahasa Moni. Wah luar biasa ini. Mama ke depan sini pakai mic. Baca ayo. Nah ini bahasa Moni. Mana ini bunyi tidak mikrofonnya? Video, ayo. Satu Petrus pasal 2 ayat 21. Kertus sing dilihat na amadata. Igitinda di dia ta, okoti ame pande ya 2 dota. Okoti dega dinu ota. Okomegore hangi gagedi. Dega digido kaya menege. Igi ame pande ya 2 igitinda dega madugi ta. Ayasono bige igi hadata de.
Amin. Ya pokoknya amin. Saya percaya sama artinya. Mama, amakannya. Nah, jadi kita sudah punya contoh dari siapa? Tuhan Yesus. Maka kita harus ikuti contoh itu. Amin. Lagi sekali, kalau kita orang tua di Papua ingin melihat anak-anak kita berkarakter Kristus, maka saudara dan saya sebagai papa mama di rumah harus menjadi teladan, menjadi contoh untuk anak-anak di rumah. Kalau anak-anak di rumah melihat kelakuan papa mamanya, mengikuti teladan Tuhan Yesus, maka anak-anak kalau keluar rumah, main dengan teman, ke sekolah, ke pasar, kemana saja, maka apa yang dilihat anak-anak di rumah oleh papa mamanya, itu dilakukan. Betul? Nah sekarang kalau papa mama di rumah rajin bertengkar, rajin maki-maki, anak-anak belajar apa? Ya begitu. Betul? Nah ini berubah. Maka itu bukan rajin beribadah, tapi di rumah kita bagaimana. Jelas ya? Ayat yang terakhir. Yohanes pasal yang ke-14 ayat 12. Ayo mulai hari ini semua kita meneladani firman ini. Ini kerinduan Tuhan Yesus. Yohanes 14 ayat yang ke-12. Yohanes 14 ayat yang ke-12. Perhatikan ayat ini. Udah? Baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Saudara perhatikan dua kalimat yang penting. Yang percaya kepada Tuhan Yesus akan apa? Ayo, yang percaya kepada Tuhan Yesus akan apa? Melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan. Mari kita lihat. Beri saya 5 hal pekerjaan yang dilakukan Tuhan Yesus. Cepat. Ayo, dia ngapain? Tuhan Yesus buat apa? Mengasihi. Satu-satu dulu. Mengasihi. Satu-satu, ini bilang satu-satu, ngomong terus. Dengar ya. 1, mengasihi. Jadi kita harus saling mengasihi. Karena dia berkata, yang percaya kepadaku, maka orang itu akan melakukan yang Tuhan Yesus buat. 1, dia ngapain? Mengasihi. Jadi kita juga harus, nah, jadi kalau ada yang disakiti terus balas, itu ikut teladan Tuhan Yesus atau teladan setan? Orang Moni bilang setan itu apa? Tahu. Tahu. Nah, kira-kira di antara kita banyak ngikut tahu atau ikut Tuhan Yesus? Ayo jawab cepat. Harusnya Tuhan Yesus. Awas ya, ikut tahu, awas kamu. Yang kedua, mengampuni. Betul? Tuhan Yesus juga mengampuni tidak? Selalu. Apa bahasa Moni mengampuni? Wih, panjang sekali. Anduia. Panjang sekali ya udah. Oh, sudah belajar Nedia Nepia tadi bergaul. Nedia, lupa saya. Enggak bergaul. Nepadia, lupa. Oke. Ya, awas ikut tahu ya, awas ya. Nah, mengampuni itu yang Tuhan Yesus buat.
Jadi kalau ada orang bersalah kepada kita, kita harus mengampuni. Yang ketiga apa ayo? Ayo yang Yesus buat, apa? Melayani. Betul. Kita sudah melayani belum? Awas minta dilayani. Yang keempat, berdamai. Damai, iya. Jadi kalau ada orang menyakiti kita, merugikan kita, kita harus berdamai. Yang kelima, mendoakan. Apa? Sabar. Iya. Nah, ada banyak yang Tuhan Yesus sudah kerjakan. Betul? Nah, saudara dan saya harus melakukan juga. Tapi yang luar biasa, lihat kalimat terakhir. Kok hilang lagi? Kijo, mana itu ayatnya? Oke, lihat ya. Kalimat terakhir. Bahkan apa? Ayo, bahkan apa? Pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Jadi mengasihi, mengampuni, berdamai, apalagi tadi mendoakan, apalagi tadi ya sabar. Oh, ada banyak. Itu harus kita lakukan, bahkan lebih besar lagi daripada itu. Saya ulangi. Sebelum murid-murid Tuhan Yesus di Papua mengambil tekad, mengambil keputusan untuk mengikuti teladan Tuhan Yesus, untuk melakukan juga yang Yesus Tuhan sudah lakukan, maka Papua tidak akan mengalami perubahan-perubahan dalam hidup ini. Tolong perhatikan. Oke, video siapkan. Papa akan panggil guru-guru untuk berdiri. Tolong Mama Yoko, Mama Yulin, Mama Joyce, Pak Eko berdiri. Ini guru-guru kita. Ada lagi enggak? Oh, Pak Fengli. Ya, ayo berdiri. Raymond, ini guru-guru kita. Ayo berdiri cepat. Nah, Ibu Vina, siapa lagi itu? Ya, ini. Cuma ini, enggak ada lagi yang ngikut guru-guru dari pesat. Nah, coba satu persatu video. Vina guru apa? Video satu-satu. Guru ekonomi di SMA. Ya, itu Pak Eko guru bahasa Mandarin. Di TK guru Mandarin di mana? SMA. TK juga. TK masih ngajar. Masih. Ibu Yoko guru apa? Olahraga. Ya, Ibu Yulin guru apa? Enggak dengar. Ah, begitu enggak dengar. Oke. Oh, IPS dan PKN. Lalu Ibu Joyce? Iya enggak dengar. Yang belakang sana, itu jagoannya. Guru apa? Yang paling kecil, Fengli, guru apa? Olahraga. Yang paling kurus, Raymond, guru apa? Bahasa Inggris. Silakan duduk. Terima kasih. Tepuk tangan buat mereka yang mau mengajar anak-anak kita ini. Nah, jadi jelas ya, semua kita harus menyontoh siapa? Tuhan Yesus. Sebab Yesus itu guru kita, contoh kita, teladan kita. Maka percaya kalau kita semua ini pasti ada perubahan dalam hidup. Yo, ada perubahan tidak? Ada. Dan Papua juga berubah. Jadi hari ini ambil keputusan untuk kita berubah. Ikuti teladan Yesus. Kan tidak susah. Karena cuma satu contoh, yaitu Tuhan Yesus. Tidak banyak. Betul? Kalau cuma satu yang kita ikuti, mudah atau susah? Mudah, cuma Yesus kok. Itu semua ada di Alkitab kita. Percayalah, Papua akan berubah kalau kita seperti itu. Saya minta Pak Pendeta Edo, Ketua Yayasan Pesat Nabire, berdoa untuk kita semuanya. Maafkan kami kalau sekarang kami harus meninggalkan, gak apa-apa ya, karena ada pelayanan di gereja lain. Tuhan memberkati. Tepuk tangan buat diri sendiri. Karena saudara mau menjadi teladan buat Tuhan, bagi Tuhan. Ya, silakan Pak Edo pakai di situ aja. Ya. Mari kita berdiri dan kita akan berdoa. Bapa, kami bersama-sama dengan khususnya suku Moni mengucap syukur atas hal ajaib
yaitu Injilmu sudah sampai di tanah Homeo, di Bilogai, dan di sekitar itu. Sehingga orang Moni dimenangkan. Kami bersyukur untuk Pak Bilkat, beberapa puluh tahun yang lalu Engkau utus di tempat itu. Kemudian dilanjutkan oleh Pak John Gat. Terima kasih Bapak, karena Engkau mengasihi mereka sedemikian rupa, maka Injilmu yang adalah terang ajaib itu telah menerangi hati dan pikiran mereka. Oleh sebab itu biar sejarah ini tidak pernah lalu dalam hidup mereka. Biar mereka selalu ingat tentang kebaikan Tuhan. Kami berdoa agar apa yang telah kami dengar pada hari ini, pada pagi hari ini ketika kami beribadah, kami memutuskan untuk kami mau menjadi teladan Tuhan Yesus. Menjadi teladan, meneladani Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk memutuskan kami mau bergaul dalam pergaulan yang baik. Kami tidak ingin pergaulan kami merusak kebiasaan baik kami. Kebiasaan baik yang telah kami dengarkan, yang telah kami lakukan selama bertahun-tahun ketika kami menghidupi Injil-Mu. Bapak, Engkau menolong saudara-saudara kami yang lain, orang-orang Moni, yang hari-hari ini mereka tidak datang ibadah, entah di gereja ini atau di gereja yang lain. Yang ada di pasar-pasar masih dalam keadaan mabuk, di rumah masih dalam keadaan mabuk, bahkan Engkau menjamah mereka, Engkau menolong mereka. Teguhkan firman-Mu oleh Roh Kudus-Mu tentang semua hal yang kami dengar hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk.